Kenapa ini saya sampaikan dengan penuh semangat, saudara? Sekarang lagi ramai di dunia. Ada Epstein File. Jadi ada satu orang kaya di Amerika, keturunan Yahudi, saudara. Dia kaya, dia bergaul dengan pengusaha, dengan mafia, dengan pejabat-pejabat dari hampir seluruh dunia, saudara. Dan pejabat-pejabat itu diajak oleh dia, silakan datang ke pulau dia. Dia kasih nama pulaunya Pulau Setan. Pejabat-pejabat itu ditawarkan sampai di pulau dia, saudara, ditawarkan anak-anak di bawah umur yang masih 12 tahun, 13 tahun, saudara, untuk dinikmati, untuk dipakai oleh pejabat-pejabat tadi, saudara. Minuman keras, narkoba, anak-anak kecil, saudara, disediakan. Nah, orang-orang yang terjebak ini, saudara, tidak sadar kalau semua perilakunya di dalam pulau tersebut direkam oleh CCTV, saudara. Direkam oleh kamera-kamera yang disembunyikan, saudara. Dan mereka nggak pernah tahu kalau itu direkam, saudara. Nah, sekarang begitu mereka pulang ke negeri masing-masing, saudara, maka kartu-kartu mereka ada di tangan Epstein File, saudara. Dia dokumenkan. Sampai sekelas Presiden Amerika kena. Presiden Amerika, saudara, yang sekarang kena, dibawa ke pulau tersebut, diajak menikmati perempuan-perempuan kecil, dijadikan pedofilia, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga bisa diperas. Kau harus begini, kau harus begini. Makanya Amerika selalu membela Israel, walaupun Israel salah. Kenapa? Karena yang membuat file tersebut adalah orang Yahudi. Sudah, dia mau kendalikan dunia. Bukan Trump saja yang kena, Presiden Amerika. Pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam, banyak yang terjebak. Wah, sekarang dunia kaget, saudara. Orang tersebut sudah ditangkap tahun 2016. Kemudian 2018 orang tersebut ditemukan mati bunuh diri dalam penjaranya. Dan ini sebetulnya sudah ada di Netflix dari tahun 2020. Sudah difilmkan, tapi orang belum geger. Gegernya baru 2 bulan ini, saudara. Kenapa? Karena dokumennya dilempar satu persatu ke tengah masyarakat. Ini dokumen pemimpin Arab, ini dokumen pemimpin Barat, ini dokumen pemimpin Indonesia. Sudah dikeluarkan satu-satu, saudara. Geger di mana-mana. Ya, umat kaget. Tapi maaf, saya pribadi nggak kaget-kaget banget, saudara. Kenapa? Sebab 25 tahun yang lalu, saudara, di tahun awal 2000-an, saya punya kawan, sekarang sudah meninggal dunia, namanya Ustadz Ahmad Sumargono. Satu lagi Ustadz Hartono Marjono. Kedua orang ini politisi yang mendirikan Partai Bulan Bintang dulu, saudara. Waktu itu saya diundang duduk bersama mereka, dan mereka lagi memberi kepengarahan kepada politisi-politisi muda yang bakal duduk di DPR, saudara. Nah, di antara yang nasihati itu Pak Hamdan Zulfa yang pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, itu juga dari Partai Bulan Bintang, saudara. Nah, yang saya mau cerita bukan partainya, ada nasihatnya yang menarik. Ustadz Ahmad Sumargono, Allah yarhamu, dia katakan sama politisi muda, hati-hati ya. Nah, dia pakai bahasanya bahasa Betawi. Hati-hati lulu ya, muda-muda ya. Kalau dapat kunjungan ke negara-negara barat, khususnya Amerika, kalau diundang ke Amerika, yang punya istri, bawa istri, walaupun engkau sendiri. Kalau yang nggak punya istri, jangan mau satu kamar sendiri. Satu kamar minta berdua sama kawan. Walaupun kita disediakan kamar bagus, mewah, mahal, kita nggak bayar. Jangan mau kalau sendiri. Ini nasihat beliau nih pada politisi-politisi. Saya lagi dengerin, saudara. Nah, terus dia katakan, tahu gak kenapa saya nasihati ini? Saya ini pengalaman. Begitu kita ke Amerika, saudara, di sana kita ikut seminar, ikut simposium,
saudara, ikut juga studi banding. 1 hari, 3 hari, 4 hari, saudara. Itu biasanya di puncak hari tatkala kita sudah lelah, jenuh, udah rindu mau pulang. Kita masuk ke kamar kita, kaget. Di kamar kita ada perempuan bule, cantik, mulus, dan siap melayani kita apa saja. Masya Allah. Beliau ngalami. Beliau katakan, saya gemetar, ketakutan. Saya suruh keluar, kau siapa? Who are you? Keluar, get out. Gak boleh dari sini. Kata Ahmad Sumargono, besok-besoknya kalau saya lagi keluar, saya bawa istri. Walaupun harus saya ongkosi. Nah, sekarang beliau katakan, nah kalau saya aja digituin, apa iya yang lain gak digituin? Kalau saya nolak, yang lain mudah-mudahan nolak semua. Nah kalau ada yang gak nolak, kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan hina, nista, direkam saudara. Direkam. Di sudut-sudut ada kamera-kamera tersembunyi. Saudara, hidden kamera. Nanti kalau udah difilmkan, saudara, dia puas, dia senang. Nanti pulang ke negerinya, manakala terjadi pembahasan rancangan undang-undang di DPR RI. Oh, ini ada rancangan undang-undang tentang minyak dan gas, saudara. Amerika akan ikut-ikutan. Jangan sampai ada undang-undang yang mempersulit Amerika buka perusahaannya di Indonesia. Apakah itu Freeport, saudara, atau lainnya, saudara. Nah caranya bagaimana? Itu tadi. Begitu ada pembahasan rancangan undang-undang, orang-orang anggota-anggota DPR yang terjebak akan dikirimi berkas, saudara. Ini berkas Anda ya, atau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini fotonya, ini filmnya. Anda di situ melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan di Amerika. Nah, Anda kalau besok ada undang-undang yang merugikan Amerika, Anda harus tolak. Harus minta dirubah tuh kalimatnya. Bahkan dia sarankan kalimatnya harus begini. Tidak boleh begini. Kalau Anda tidak kerjakan, besok Anda tolak, lusa film Anda kami sebarkan. Nah, kalau sudah begitu, saudara, berapa banyak politisi yang terjebak? Dia tolak, disebar kejelekannya. Dia tolak, dibongkar boroknya, saudara. Dia terima, dia jadi pengkhianat. Tapi banyak orang lebih suka disebut pengkhianat daripada dipecat, daripada nggak digaji lagi, daripada dipermalukan, saudara. Begitu keluar, dia akan dipermalukan satu negeri. Keluarganya juga nggak bakal mau kenal lagi sama dia. Nah inilah yang disebut pemerasan politik, saudara. Jadi saya sudah dengar ini dari awal tahun 2000, bukan baru sekarang, saudara. Cuman sekarang baru rame, saudara.